yang bertentangan dengan kita itu mengajak sholat berjamaah. Nah, karena kita tahu bahwa orang ini juga kayaknya sepemahaman dengan kita, akhirnya kita sholat dengan dia sebagai imam. Nah, selesai sholat duhur, selesai sholat isya, kita juga mau berjamaah. Cuma karena pada waktu itu yang mayoritas hadir adalah golongan Ibnu, akhirnya kita juga ikut. Nah, ikut. Akhirnya kita yang ditunjuk jadi imam. Kita ditunjuk jadi imam. Setelah ditunjuk, orang-orang yang tadi jadi imam itu tidak ikut dalam golongan kita. Tidak ikut dalam golongan kita. Setelah kita salam, baru mereka berdiri dan jamaah sendiri gitu. Itu serius ini terjadi di beberapa tahun yang lalu. Bahkan kalau jenengan pernah ke salah satu masjid di Jember ini, kalian kalau ada orang lain yang sholat ya, ada orang lain sholat, setelah sholat itu pasti ada petugas masjid yang membersihkan tempat sholat kita. Itu dipel. Ada itu. Kenapa itu terjadi? Karena mereka itu salah satu pemahaman yang salah. Bahkan saya juga pernah ditegur oleh salah seorang yang tidak saya kenal. Pada waktu itu, kalau dalam mazhab Syafi'i, itu kan kita mengusap rambut ini, itu kan hanya sebagian kan boleh toh. Tapi waktu itu saya ditegur habis-habisan sama orang ini. Mas, salat sampean, wudu sampean tidak sah. Kenapa Pak? Itu sampean tidak mengguyurkan seluruh air ke dalam kepalanya. Loh, gak apa-apa Pak, dalam mazhab kita gak apa-apa. Salah itu Mas. Akhirnya cekcok. Ya daripada kita gila dengan orang gila, marah kepada orang gila kan bahaya. Lebih baik kita turuti, cuma akhirnya kita tidak bersama dengan orang itu. Karena ini kayak ini semua aliran yang menurut kita sebenarnya kalau kita di mazhab Syafi'i itu kan sudah jelas antara rukun dan syaratnya itu bagaimana. Cuma kalau di mazhab mereka, ketika tidak sesuai dengan ajaran mereka, maka itu akan disalahkan, dikafirkan, bahkan juga dimurtadkan kita. Makanya ajaran tadi waktu penjelasan tentang KNU-an itu kan dijelaskan bahwa salah satu tujuan daripada berdirinya NU adalah untuk menangkis beberapa aliran sesat kan. Nah, akhirnya itu yang terjadi. Sebenarnya NU itu adalah benteng bagi kita. Lanjut. Nah, secara teologi sudah saya jelaskan tadi tentang Islam, iman dan ihsan. Lalu ketika kita mengacu kepada iman, Islam dan ihsan, kita harus mempunyai sumber referensi yang jelas terhadap apa yang harus kita baca dan apa yang harus kita kaji. Jangan-jangan kita berada dalam golongan yang salah itu. Adapun sumber rujukan bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 4. Lanjut. Yang pertama itu adalah Al-Quran, jelas karena Al-Quran itu adalah kitab suci yang sangat ajaib menurut saya pribadi, karena Allah itu menurunkan Al-Quran dengan sesuatu yang tidak kita duga. Bahkan di dalam bukunya The Miracle of Quran, keajaiban Al-Quran, itu kita sudah diajarkan bahwa di dalam lautan itu ada sebuah fenomena di mana air tawar dan air laut itu tidak menyatu, itu dipisah, dan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Marajal bahraini yaltaqiyan, bertemunya sebuah tapi tidak bercampur. Nah, itu keajaiban Al-Quran. Dan yang kedua itu adalah Al-Hadis. Dalil yang ketiga yaitu ijma. Ijma itu apa? Ijma itu adalah kesepakatan para ulama. Jadi kita itu harus mengikuti apa-apa yang didahulukan oleh para ulama.
tentunya ulama yang sudah jelas kredibilitas dan juga keilmuannya, bukan hanya sekedar ulama. Yang keempat itu adalah qiyas. Qiyas itu apa? Qiyas itu adalah sebuah analogi ataupun apa ya? Perbandingan. Contohnya gini, qiyas itu nanti ada dua. Qiyas maknawi dan qiyas aulawi nanti. Qiyas aulawi itu pernah membaca tentang hormat kepada orang tua yang tidak boleh untuk membentak. Nah, kita saja kalau memakai kias, kita saja membentak orang tua itu tidak boleh, apalagi harus memukul. Itu jelas tidak boleh. Lanjut. Itu dalilnya ada 4. Nah, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut NU itu ada 4. Yang pertama at-tawassut, tegak lurus, dan juga i'tidal, garis lurus. Yang B adalah toleransi. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok sebelah. Kita toleransi banget terhadap apa yang dikatakan oleh mereka, tapi mereka itu tidak toleransi dengan apa yang diyakini oleh kami. Seperti ziarah kubur, menurut mereka kan tidak boleh, tapi menurut kita boleh. Tapi kita tidak tidak memandang bahwa kita harus mencaci maki orang-orang yang tidak ziarah kubur, kan tidak. Tapi seharusnya itu tidak memiliki makna toleransi bagi mereka. Yang ketiga itu adalah tawazun, itu seimbang antara dalil A dan dalil B, itu seimbang. Yang D amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah amar itu menjalankan yang ma'ruf, nahi mungkar itu mencegah kemungkaran. Menyuruh yang baik dan juga mencegah kepada kemungkaran. Mungkin itu saja dari kami. Mungkin ada pertanyaan? Ada? Gak ada? Boten ya? Sampai jam berapa sekarang ya? Dah. Mungkin itu saja dari saya. Ini sebenarnya karena waktunya sudah habis, jadi saya akan tutup. Kayaknya sudah dijelaskan tadi di waktu NU ya. Oh, ya ada soal ini katanya. Ada satu soal nanti dapat ini. Apa ini? Tidak tahu saya. Satu soal. Nah, sebelum saya soal, saya jargon dulu ya. Saya lupa tadi. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Pelajar itu. Ini laki atau perempuan ya? Laki-laki. Saya tadi di perempuan itu suaranya menggelegar, nggak kayak ini. Coba saya lihat ke laki-lakiannya sama ya. Laki-lakiannya. Tapi gak di itu juga lah. Laki punya selera kan? Coba ya. Siapa kita? Oh, kurang. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Pelajar NU. Ayo, sambil tepuk tangan ya. Sudah? Sekarang pertanyaan. Apa pertanyaannya ini? Terserah saya. Sensitif. Tapi yang sesuai materi tadi. Enggak. Terserah. Yang habis ini memasuki proses tanya jawab. Tapi satu kali aja. Yang bisa menjawab itu ada hadiah kayak gini katanya. Aturannya tidak boleh menjawab sebelum kalian mengajukan tangan dan saya tunjuk. Ya. Baik. Yang pertama,
Dan itu satu Jumat. Siapakah yang siapakah dari ulama-ulama kita yang memimpin kita di dalam tasawuf? Ya, no. Ya. Nah, itu memiliki kitab apa? Bidayatul Hidayah itu isinya tentang apa? Iya, tasawuf sama fikih tadi. Nah, terus apa lagi karya-karyanya selain itu? Selain itu? Selain itu? Imam Ghazali itu pernah menulis buku tentang memerangi filsafat. Apa namanya? Kesesatan para filsafat. Tahu? Apa? 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 Tahafutul fala sifang. Nah, silakan adik yang di sini. Maju. Tepuk tangan lagi. Gak ada dokumentasi, tarik. Dokumentasi sini dong. PDD mana PDD? Biar keren ya. Ada? Sudah habis? Tahafutul falasifah itu maknanya kerancuan para filsuf. Karena Imam Ghazali itu pernah juga jadi filsuf, cuma kesesatan para filsuf itu banyak. Sehingga beliau menulis buku itu. Gak ada, ada. Sudah, kalau gak ada, siapa namanya sampean? Muhammad Iskandar. Habis ini jadi ketua Ibnu. Siapa ketua Ibnunya? Ketua Ibnu PK sampean MA nulis siapa? Sampean? Oh, gitu. Udah. Terima kasih ya. Dan mungkin itu saja dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf apabila tidak eksotik dan menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja kita materi terakhir. Setelah materi ini bisa keluar. Ini